Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 29. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. King Mu'er saat ini masih bersama dengan kakaknya dan dia mengatakan bahwa sekembalinya dari dalam hutan telah membawa seorang pemuda dan menyuruh pemuda itu untuk mengatakan King Xuantian kepada kakaknya tersebut yang tidak lain bernama King Haoran. Mendengarkan kata-kata dari adiknya King Mu'er membuat King Haoran cukup kaget dan kemudian dia bertanya, "Di manakah pemuda yang kau bawa saat ini?" King Mu'er cukup terkejut dengan tindakan dari kakaknya yang kemudian dia berkata, "Aku telah menyuruh paman King Xiong untuk mengawasinya di dalam tempat penginapan." King Haoran lalu berteriak, "Tetua Merah!" Tidak butuh waktu yang lama, Tetua Merah pun kembali masuk ke dalam istana ini yang kemudian dia mengatakan, "Sampaikan perintahku, suruh semua tetua dan juga para kapten untuk pergi ke dalam penginapan dan tunggu perintahku selanjutnya." Tetua Merah hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia meninggalkan istana ini. Selanjutnya, King Haoran melihat pada King Mu'er. Dia meraih tangannya dan kemudian mengatakan, "Mu'er, cepat bawa aku untuk bertemu dengan orang itu." King Mu'er pun bertanya-tanya dengan raut wajah kebingungan, "Kakak, siapa dia sebenarnya? Apakah kakak akan benar-benar menemuinya?" Hanya karena 3 kata itu, King Haoran langsung mengatakan, "Jangan banyak tanya, kau akan tahu setelah kita sampai di dalam tempat itu." Mu'er, kau benar-benar memberikan jasa yang luar biasa besarnya kali ini. Melihat raut wajah serius dari kakaknya, King Mu'er tidak berani berkata apapun lagi dan kemudian dia menuntun kakaknya menuju penginapan yang dimaksud. Tidak lama kemudian, kakak beradik itu telah sampai di dalam tempat penginapan. Saat ini, berbagai para tetua dan juga pasukan dari kerajaan iblis darah sudah berkumpul di penginapan itu. Setidaknya, kekuatan mereka tidak ada yang berada di bawah bintang 4 Dodi. Melihat situasi seperti ini, pemilik dari penginapan yang juga merupakan anggota klan iblis darah terlihat ketakutan. Tidak biasa-biasanya anggota kerajaan muncul di dalam penginapannya. Hal itu membuat dia berpikir mungkinkah sudah berbuat kesalahan. Raut wajah dari pemilik penginapan terlihat nampak pucat, kakinya gemetaran. King Haoran melihat pada pemilik penginapan ini dan kemudian dia bertanya, "Siapakah tamu hari ini yang menginap di dalam penginapanmu?" Pemilik penginapan itu kemudian buru-buru menjawabnya, "Tuan, bisnis kita sedang sepi. Hanya ada seorang pria dan juga seorang wanita muda yang baru saja memasuki penginapan." King Haoran menganggukkan kepalanya. "Cepat kau pergi dari dalam tempat ini. Minta koin tanda naga kepada salah satu tetua." Mendengarkan hal seperti itu, pemilik penginapan terlihat cukup senang. Dia berlutut dan juga bersujud sambil berkata, terima kasih banyak pemimpin klan." Kenapa pemilik ini cukup senang? Karena 100 koin tanda naga itu setara dengan 10.000 koin emas. Bahkan penginapannya sendiri dalam kurun waktu selama 1 tahun tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Selanjutnya, pandangan mata dari King Haoran melihat pada para tetua dan juga kapten di dalam tempat ini, lalu dia berkata, "Semuanya cepat menyebar ke tempat ini. Tidak boleh ada satupun orang di luar yang masuk. Jika ada yang melanggar, singkirkan saja. Mu'er, ayo, bawa aku bertemu dengan bocah itu." Semua tetua dan juga para kapten yang berada di dalam tempat ini benar-benar bingung apa yang akan dilakukan oleh pemimpin mereka. Namun tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan. Hanya menjalankan perintah, mereka menyebar dan kemudian mengepung seluruh penginapan. Energi yang besar dikeluarkan dari dalam tubuh mereka untuk menyelimuti penginapan ini supaya tidak ada satupun orang dari luar yang bisa masuk. Sementara King Mu'er telah menuntun kakak laki-lakinya menuju kamar dari Xiaoyan. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan dan juga Xiaoqi. Saat ini mereka berdua sedang memulihkan kekuatan di dalam kamar penginapan. Tiba-tiba saja Xiaoqi membuka matanya. Raut wajahnya terlihat nampak jelek karena dia bisa merasakan banyak individu kuat telah mengepung seluruh penginapan ini. Sementara Xiaoyan juga membuka matanya sambil tersenyum. Dia berkata, "Akhirnya mereka datang juga."
Detik berikutnya pintu kamar dari penginapan Xiaoyan pun telah diketuk. Xiaoyan yang berada di dalam kamarnya, dia segera berkata, "Silakan masuk." Tanpa ragu lagi, pintu kamar dari Xiaoyan pun terbuka. Seorang pria menggunakan jubah merah bersama dengan King Mu'er segera masuk ke dalam tempat itu. Sementara paman King Xiong segera pergi dari sini. Pandangan mata dari King Haoran melihat Xiaoyan, lalu dia pun menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan sambil berkata, "Adik junior, apakah dirimu yang ingin bertemu denganku?" Ditanya seperti ini lantas Xiaoyan tidak langsung menjawabnya. Dia hanya menatap tajam pada King Haoran, membuat raut wajah King Mu'er berubah penuh kemarahan. Dan kemudian dia berteriak pada Xiaoyan, "Hei, kenapa kau diam saja? Kakakku berbicara denganmu. Apakah kau sedang cari masalah?" King Haoran menatap tajam pada King Mu'er dan kemudian dia memberikan teguran, "Mu'er, tenanglah, jangan kurang ajar." Mendengarkan kata-kata dari kakaknya tersebut membuat King Mu'er terkejut. Baru kali ini King Haoran memarahi King Mu'er demi seseorang yang tidak dikenal. Xiaoyan pun segera berdiri dari tempat duduknya. Dia kemudian berkata kepada King Haoran, "Benar, aku adalah orang yang ingin bertemu dengan pemimpin klan Iblis Darah. Bolehkah aku bertanya, siapa Anda?" King Haoran segera menjawabnya dengan ramah, "Adik junior, perkenalkan aku adalah King Haoran, pemimpin klan Iblis Darah saat ini. Bolehkah aku bertanya, siapa adik junior ini?" Xiaoyan mengepalkan tinjunya lantas dia memberikan hormat sambil berkata, "Perkenalkan, junior ini adalah Xiaoyan." Mendengarkan nama seperti itu King Haoran cukup kaget dan kemudian dia mengatakan, Kau sebenarnya adalah Xiaoyan? Xiaoyan yang keluar dari reruntuhan kuno di provinsi Kaisar." Tidak kuasa di dalam hati seorang King Haoran merasa takjub dan juga senang. Bocah yang selama ini dia cari-cari ternyata malah muncul sendiri di depan dirinya. Xiaoyan dengan tenang kemudian menjawab, "Benar, itu adalah aku." King Mu'er tiba-tiba melihat pada Xiaoyan sambil berkata, Sebenarnya kau bukan orang yang berasal dari ras iblis, tapi kenapa kau memiliki energi iblis di dalam tubuhmu ketika bertemu dengan kita sebelumnya?" Xiaoyan tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya. Dia kemudian mengelak. "Pada saat itu aku telah meminum pil obat untuk menyamarkan dan mengubah auraku sementara, sehingga aku bisa memiliki energi dari ras iblis." King Mu'er pun kemudian menimpali, "Apa? Pil obat? Memang ada yang seperti itu ya? Tapi sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kenapa kau bilang namamu adalah Yan Xiao, padahal nama aslimu adalah Xiaoyan?" Xiaoyan kemudian mengatakan, "Aku memang sengaja berbohong. Sekarang seluruh ras iblis, bukan hanya ras iblis saja, tapi semua orang sedang mencari diriku. Dan menurutmu, apakah aku berani menyebutkan nama asliku adalah Xiaoyan?" King Mu'er terdiam sejenak dan dia menganggukkan kepalanya. Sementara King Haoran menekan kegembiraan di dalam hatinya. Orang yang dia cari sudah muncul di hadapannya. Bahkan dia datang khusus untuk mencari dirinya. King Haoran benar-benar tidak tahu apa tujuan Xiaoyan mencarinya. Mungkinkah itu terkait dengan sesuatu di dalam reruntuhan kuno? King Haoran sambil tersenyum dia bertanya, "Adik junior, kau secara khusus meminta untuk bertemu dengan diriku. Apakah kau memiliki hal lain yang akan kau katakan?" Raut wajah Xiaoqi kali ini nampak kebingungan. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan datang secara khusus untuk bertemu dengan pemimpin dari klan Iblis Darah. Di dalam pandangan masa kecil dari seorang Xiaoqi, dia selalu terdoktrin bahwa ras iblis merupakan ras yang sangat jahat dan juga brutal. Bahkan mereka telah melakukan banyak perbuatan jahat dan dimusuhi oleh ras manusia. Awalnya, Xiaoqi berpikir bahwa anggota ras iblis mengepung tempat ini adalah untuk menyakiti dirinya dan juga Xiaoyan. Tapi kali ini kemunculan King Haoran yang cukup sopan pada Xiaoyan telah mengubah pandangan dari Xiaoqi terhadap ras iblis. Xiaoyan sambil melihat kepada King Haoran, dia berkata, "Pertama, izinkan aku bertanya, kenapa Anda bersikeras datang untuk bertemu dengan diriku ketika mendengarkan nama King Xuantian?"
Ketika Xiaoyan menyebutkan nama King Xuantian, bahkan King Haoran nampak senang, tapi tidak dengan King Mu'er. Raut wajahnya biasa-biasa saja, seperti tidak mengenal nama itu. Apakah mungkin tidak semua orang yang berada di dalam klan Iblis Darah ini mengenal King Xuantian? King Haoran pun kemudian menjawab, berkata dari Xiaoyan, "Adik junior, kau sebenarnya tidak mengetahui apapun. Setiap pemimpin dari klan yang memimpin klan Iblis Darah ini, mereka akan memiliki sebuah nama lain ketika menduduki jabatan sebagai pemimpin klan ini. Dan nama-nama tersebut hanya diketahui oleh beberapa anggota inti terpilih di dalam klan dan juga digunakan sebagai misi rahasia penting dan khusus atau untuk memverifikasi keaslian dari perintah pemimpin klan. Misalnya, namaku saat ini adalah King Haoran, tapi aku memiliki nama lain sebagai seorang pemimpin klan Iblis Darah yang sekarang. King Xuantian adalah nama dari pemimpin klan pertama dan dia bisa dianggap kaisar leluhur. Sekarang, selain diriku, hampir tidak ada yang mengetahui nama ini. Bagi adik junior memiliki kemampuan untuk menyebutkan nama King Xuantian, itu tandanya kau telah memiliki hubungan yang erat dengan kaisar leluhurku. Aku harap penjelasan yang singkat ini bisa dipahami oleh junior Xiaoyan." Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ternyata itu adalah metode rahasia dari ras iblis yang sangat ketat. Selanjutnya, Xiaoyan yang masih belum percaya bahwa King Haoran merupakan pemimpin klan Iblis Darah. Dia kemudian mengatakan, "Satu lagi, bolehkah aku bertanya bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa diri Anda benar-benar pemimpin dari klan Iblis Darah yang berkuasa saat ini?" King Haoran pun langsung terkejut. Raut wajahnya menunjukkan sebuah kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Soal ini King Haoran tidak memiliki ide sama sekali untuk memberikan pembuktian kepada Xiaoyan itu." Sementara King Mu'er tidak terima bahwa kakaknya ditekan dengan beberapa pertanyaan oleh Xiaoyan, yang kemudian dia berkata, "Hei, apakah seperti itu caramu bertanya pada seseorang? Kakakku adalah pemimpin klan Iblis Darah. Lalu bukti apa lagi yang kau butuhkan? Aku adalah bukti nyata yang hidup dan aku adalah saksi bahwa kakakku benar-benar pemimpin klan Iblis Darah." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Jika Anda tidak bisa membuktikannya, mohon maaf, aku tidak bisa menyampaikan hal ini. Sebenarnya ada banyak hal yang harus kukatakan kepada pemimpin klan Iblis Darah. Jika King Haoran tidak bisa menunjukkan bukti pada Xiaoyan, maka Xiaoyan juga tidak berani untuk mengeluarkan token Iblis Darah." King Mu'er tiba-tiba saja berkata, "Xiaoyan, kau itu benar-benar keterlaluan. Nama keluargaku adalah King. Nama keluarga kakakku adalah King juga. Semua orang yang berada di dalam klan Iblis Darah ini bermarga King di dalam ras iblis. Hanya anggota klan Iblis Darah yang menyandang marga King tersebut. Klan lain tidak memenuhi syarat untuk memiliki marga King. Bagaimana? Apakah kata-kata ini sudah bisa membuktikan keasliannya?" Xiaoyan akhirnya terpahamkan dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan nama dari kaisar misterius adalah King Xuantian. Berarti ini merupakan sebuah keaslian. Xiaoyan segera membungkuk meminta maaf sambil berkata, "Junior ini terlalu lancang, tapi masalah ini juga sangat penting. Aku harus bertindak dengan cara yang sangat hati-hati. Mohon senior memaklumi apa yang kulakukan." King Haoran segera membantu Xiaoyan berdiri karena dia sedang membungkuk sambil mengepalkan tinjunya meminta maaf. Yang kemudian King Haoran berkata, "Adik junior, kau tidak perlu terlalu sopan seperti ini. Berhati-hati memang adalah hal yang baik." King Mu'er menatap pada Xiaoyan dengan penuh rasa kesal dan kemudian dia berkata, "Apakah kau bertemu kakakku hanya untuk mengatakan kata-kata seperti ini?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia kembali menatap tajam pada King Haoran dan kemudian Xiaoyan pun berbicara, "Aku telah diutus oleh senior King Xuantian
secara pribadi untuk mengantarkan sebuah barang kepada pemimpin klan Iblis Darah. Tanpa ragu lagi Xiaoyan melambaikan telapak tangannya. Sinar cahaya merah kini telah muncul dan kemudian hal itu berubah menjadi token Iblis Darah. Melihat kemunculan dari token Iblis Darah, raut wajah King Haoran cukup kaget, bahkan seluruh tubuhnya gemetaran. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh token Iblis Darah dan kemudian pandangan dari matanya pun berbinar. Di sisi lain King Mu'er juga cukup kaget melihat token Iblis Darah ini. Setelah lama tertegun, King Haoran pada akhirnya tersadar kembali. Dia segera mengambil token Iblis Darah tersebut, lalu menggigit ujung jarinya, meneteskan cairan merah pada token Iblis Darah. Tapi token ini tidak menunjukkan reaksi apapun, membuat King Haoran hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia menatap Xiaoyan dan kekuatan jiwa yang luar biasa dikeluarkan untuk melakukan pemindaian. Xiaoyan yang bisa merasakan hal seperti ini hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata kepada King Haoran, "Senior, Anda tidak perlu menyelidiki tubuhku seperti ini. Token ini adalah asli diberikan oleh senior King Xuantian padaku untuk diantarkannya kepada dirimu." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat King Haoran hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak disangka bahwa bocah ini mengetahui bahwa dirinya telah dipindai secara diam-diam oleh King Haoran. Pemimpin klan Iblis Darah ini kemudian tertawa. "Adik junior, kau tidak perlu takut. Kaisar leluhur seharusnya tidak hanya memberikanmu satu barang saja, bukan? Karena aku masih bisa merasakan adanya aura yang lain pada dirimu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Senior King Xuantian memang telah memberikan beberapa barang lain, tapi itu bukan untuk aku berikan kepada dirimu. Namun ada salah satu benda yang mungkin aku membutuhkan bantuan dari senior King Haoran untuk bisa membukanya. Itu adalah cincin yang berisi seluruh harta karun hidup dari King Xuantian dan merupakan hadiah untuk diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan melambaikan tangannya. Sebuah cincin yang berwarna merah ini telah muncul. Melihat kehadiran dari cincin itu, King Haoran cukup kaget dan kemudian dia mengambil cincin merah lalu meneteskan cairan merah pada cincin. Tidak lama kemudian pancaran sinar cahaya merah yang sangat terang keluar dari dalam cincin itu, dan kemudian cincinnya pun langsung kehilangan segel di dalamnya yang telah ditanamkan oleh King Xuantian. Kemunculan sinar cahaya merah terang itu telah membawa pesan suara yang hanya bisa didengarkan oleh King Haoran dan juga King Mu'er. "Anak-anakku, keturunanku, ketika kalian mendengar apa yang aku katakan ini, berarti kalian telah mendapatkan token Iblis Darah dan juga cincin Iblis Darahku. Kalian adalah generasi baru dari Kaisar Iblis yang berasal dari ras iblis milikku. Ingat, kalian harus bisa menyatukan seluruh ras iblis, membuat ras iblis bersatu padu, dan tidak lagi membiarkan ras iblis mengalami kemunduran. Kaisar ini menggunakan sisa energi terakhir dari jiwa yang masih bertahan untuk meninggalkan kata-kata ini secara khusus, mempercayakan 3 hal pada kalian. Yang pertama, sekuat apapun ras iblis di masa depan, kalian tidak boleh mengklaim sebagai raja yang berkuasa di dalam dunia ini. Yang kedua, jika ada siapapun di dalam klan kita yang berlatih metode pemakan jiwa, maka langsung saja eksekusi tanpa ampun. Yang ketiga, lakukan berbagai hal yang mungkin untuk bisa menjalin pertemanan dengan Xiaoyan. Ingatlah 3 pesanku ini baik-baik. Mendengarkan pesan suara yang hanya bisa didengarkan oleh King Haoran dan juga King Mu'er, raut wajah mereka terkejut dengan 3 pesan yang ditinggalkan King Xuantian itu, terutama King Mu'er. Dia tidak menyangka bahwa barang yang dibawa Xiaoyan
untuk kakaknya merupakan sesuatu yang sangat penting. King Haoran kemudian mengeluarkan dogi yang luar biasa dari dalam tubuhnya, lalu dimasukkan ke dalam cincin merah ini. 3 permintaan dari King Xuantian itu membuat kedua saudara cukup tercengang karena permintaan pertama mudah dipahami. Ras iblis memang telah mengalami sebuah perpecahan, bahkan juga hampir punah karena keserakahan mereka di masa lalu yang ingin menjadi raja di dalam benua Dodi. Selain itu, mereka juga belum pernah mendengar tentang metode pemakan jiwa yang disebutkan di dalam pesan kedua. Tampaknya metode pemakan jiwa adalah sebuah teknik jahat untuk bisa melahap jiwa orang lain dan memperkuat diri sendiri. Namun pesan yang ketiga adalah hal yang paling mengejutkan bagi King Haoran dan juga King Mu'er. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya kaisar leluhur King Xuantian akan sangat menghargai Shou Yan, seorang pemuda yang hanya berada di bintang 2 Dodi, dan bahkan meminta secara khusus melakukan berbagai hal yang mungkin bisa menjalin persahabatan dengan Shou Yan. Kata berbagai hal ini berarti mungkin mereka juga bisa menggunakan seluruh kekuatan termasuk harta benda di dalam klan untuk menjalin hubungan sahabat itu. Apa latar belakang Shou Yan ini? Ucap King Haoran di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sebuah sinar cahaya kemerahan keluar dari dalam cincin berwarna merah, lalu berubah menjadi token iblis darah. Pandangan mata dari Shou Yan pun cukup terbelalak ketika melihat 2 token iblis darah. Akhirnya Shou Yan membuat sebuah kesimpulan bahwa token iblis darah yang asli disimpan di dalam cincin merah, sementara yang dia berikan pada King Haoran sebelumnya adalah yang palsu. Itu merupakan alasan kenapa token iblis darah yang sebelumnya tidak memiliki sebuah reaksi apapun ketika King Haoran meneteskan cairan merah ke dalamnya. Dan saat ini King Haoran meneteskan cairan merah kepada token kedua hanya butuh waktu yang singkat. Sebuah cahaya merah terang langsung dikeluarkan dari dalam token iblis darah itu. Melihat adegan seperti ini, Shou Yan pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan cukup lega karena misinya sudah selesai. Dia memberikan hormat pada King Haoran sambil mengatakan selamat kepada Kaisar Iblis King Haoran. Pada akhirnya King Haoran tertawa terbahak-bahak sambil menggunakan cincin itu di jarinya. Dia berkata pada Shou Yan, "Adik junior, kau telah membawakan lebih dari sekedar satu harta. Tahukah kau apa cincin ini? Ini merupakan cincin iblis darah yang hanya dimiliki oleh pemimpin dari klan iblis darah dan sudah hilang selama puluhan ribu tahun bersama dengan token iblis darah. Akhirnya hari ini kembali juga kepada tangan klan iblis darah." King Haoran kemudian mengajak King Mu'er untuk mundur. Mereka memberikan hormat pada Shou Yan sambil mengatakan, "Adik junior, kau telah membawa kembali benda suci dari ras iblis kita dan merupakan harta karun tertinggi di dalam klan iblis darah. Maka dari itu, kau Shou Yan merupakan seorang dermawan yang besar bagi seluruh ras iblis. Terimalah penghormatanku ini." Akhirnya King Haoran dan juga King Mu'er, mereka akan berjongkok dengan satu kaki memberikan hormat kepada Shou Yan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Shou Yan akan menerima penghormatan dari seorang raja ini? Dan pantaskah dia mendapatkan penghormatan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.